Kompleks makam Troloyo ini terletak di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kalau mau dihitung dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada kubur pitu. Makam 7 berada di wilayah kepurbakalaan Troloyo yang menjadi bagian pekuburan Islam kuno di era Majapahit. Troloyo sendiri menurut Profesor Purwodarminto berasal dari kata setra dan proloyo yang berarti tanah lapang untuk orang mati atau juga bisa disebut dengan pekuburan atau makam. Makam 7 dalam bahasa Jawa disebut juga dengan makam pitu berada di atas lahan seluas 15 x 7 meter dilengkapi dengan pagar pembatas berbahan bata dan bagian atapnya berbahan seng yang dilengkapi tiang kayu sebagai penyangga. Dan lisan di makam Troloyo terdapat tulisan yang menggunakan bahasa Jawa kuno yang bertuliskan angka tahun 1397 Saka, dan jika dikonversikan ke dalam Masehi maka akan ditemukan bahwa lisan tersebut kemungkinan berasal dari tahun 1475 atau berasal dari abad ke-15. Lalu pada nisan yang lain juga terdapat angka Jawa kuno yang bertuliskan angka tahun 1349 Saka, dan jika dikonversikan ke Masehi maka akan ditemukan bahwa nisan tersebut kemungkinan berasal dari tahun 1427 Masehi dan lebih tua dari nisan yang sebelumnya. Selain itu, pada setiap nisan juga terdapat ukiran bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah. Saat ini kami berada di Unit Pengelolaan Informasi Majapahit atau PIM yang terletak di Jalan Raya Pendopo Agung, Nglingu, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Museum Majapahit Trawulan didirikan oleh R.A.A. Kromojoyo Adinegoro, seorang Bupati Mojokerto sebelum Indonesia merdeka, bersama Hendrikus Mecklenpont, seorang arsitek asal Belanda, lulusan Teknis J. Hogeschool Delft, pada tahun 1942 dengan tujuan untuk menampung artefak hasil penelitian arkeologi di sekitar Trawulan. Koleksi di Pusat Informasi Majapahit ini didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Majapahit yang ditata di gedung, pendopo, maupun halaman museum. Seni keramik sebagai rekam jejak sejarah hubungan luar negeri Majapahit. Kerajaan Majapahit menjalin relasi dengan luar negeri. Ditemukan bermacam-macam peninggalan mulai dari patung kecil, piring, teko, kendi, dan berbagai jenis wadah. Kebanyakan keramik asing tersebut berasal dari abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Kinari ini merupakan makhluk kayangan berjenis kelamin wanita yang bersifat setengah dewa. Ia digambarkan berbentuk setengah manusia dan setengah binatang. Yang lebih umum adalah berbadan burung dan berkepala manusia. Di sini juga terdapat lingga dan yoni. Selain itu, di sini juga banyak ditemukan patung-patung terakota kecil berbentuk potongan kepala manusia dengan leher memanjang. Di sini juga terdapat arca terakota laki-laki yang dikelompokkan menjadi 3, pendeta Siwah, Buddha, bangsawan, dan rakyat biasa. Kemudian arca terakota wajah orang asing dan arca terakota perempuan. Sumur jobong ini berdinding terakota, berdesain silindris yang tersusun kurang lebih 8 lapis jobong, diameternya 70 cm dan kedalaman kurang lebih 5 meter. Sumur ini ditemukan pada tahun 1990-an saat pembangunan gedung melalui kegiatan ekskavasi. Memasuki ke area selanjutnya, terdapat banyak relief, salah satunya adalah relief Candi Minak Jinggo, yang mana adalah reruntuhan Candi Minak Jinggo dan bahan utamanya terbuat dari batu andesit. Arca Narasima adalah avatar penjelmaan Dewa Wisnu sebagai singa manusia yang diceritakan ia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kekejaman raksasa Hiranyakashipu yang masih merupakan bangsawan Asura.
Kala adalah salah satu binatang dalam mitologi Hindu yang digambarkan sangat menakutkan, dengan mata melotot dan mulut menyeringai dengan memperlihatkan taringnya. Kala biasanya dipakai sebagai hiasan ambang pintu atau relung candi. Batu berangka tahun merupakan bagian dari prasasti yang mana huruf atau angka yang dilihatkan menunjukkan angka tahun sehingga disebut dengan prasasti pendek. Belum tentu dibuat. Jadi ada peristiwa tertentu yang menyebabkan pembuatan petirtaan ini nggak selesai. Ini bagian petirtaan. Ya, dulu itu biasa ada lubangnya. Ini sudah masing-masing ada lubangnya. Tekanan air dari bawah, air yang masuk dengan kecepatan tinggi bisa naik ke atas. Ini mempunyai kandungan konsep Jawa kuno namanya selang. Ini juga palsu. Apakah Jawa Timur nggak punya angka yang 3? Punya. Nah, itu adalah angka tahun dipasang pada Candi Jolotundo. Tapi angka tahunnya di sana adalah 8, 9, 11. Kalau ini 9, 6, 4. Ini angka tahun terkait dengan harga Erlangga. Kunjungan KKL pada kali ini berakhir di Makam Sendang Duwur. Makam Sendang Duwur berada di Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makam Sendang Duwur merupakan makam Sunan Sendang dan para keluarga serta pengikutnya. Makam ini dibangun di bekas pendarmaan Hindu. Hal ini ditandai dengan sumber mata air yang ada, dan juga gerbang candi Bentar dan Padu Raksa. Kontinuitas dari Hindu ke Islam juga ditandai dengan arsitekturnya, di mana dari penjelasan Pak Lutfi Ismail, relief burung ini menandakan bahwa di tempat ini sebelumnya pasti ada burung, karena seniman tidak akan menciptakan karya jika tidak pernah melihat suatu hal yang serupa sebagai inspirasinya. Berbeda dengan relief singa. Relief singa dinilai sebagai makhluk mitologi karena terdapat pada relief bangunan Hindu. Beradaptasi dengan pengaruh Islam, relief singa ini menggambarkan kekuatan dan juga nafsu kejahatan duniawi. Penggambaran relief yang ada di sini disesuaikan agar tidak membentuk seperti makhluk hidup yang sebenarnya. Selain itu, relief atau pahatan-pahatan yang ada di Makam Sendang Duwur juga memperlihatkan sumber daya apa yang ada di tempat tersebut, seperti misalnya pohon peleng, burung merak, dan lain-lain. Mengenai sumber daya, hal ini juga ada kaitannya dengan bahan yang digunakan untuk memahat, yaitu batuan kapur. Seperti yang kita ketahui, Makam Sendang Duwur dekat dengan pantai. Sekian pengertian singkat mengenai Makam Sendang Duwur dan juga arsitekturnya. Terima kasih sudah menonton.